Kelompok 4. Pembahasan materi. Mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Pembahasan pokok. Membangun konteks teks akademik, menelusuri dan menganalisis model teks akademik, membangun teks akademik secara bersama-sama. A. Membangun konteks teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre makro adalah subgrade yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. B. Menelusuri dan menganalisis model teks akademik. 1. Mengidentifikasi ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Ciri-ciri teks akademik antara lain adalah bahwa teks akademik itu lugas, baku, bersifat tekstomonik, dan abstrak. Banyak memanfaatkan metafora gramatika, banyak memanfaatkan proses rasional, banyak memanfaatkan pengacuan esfora, serta faktual dalam hal genre. 2. Menganalisis pentingnya teks akademik. Mengapa Anda memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? Jawabnya terkait dengan kegiatan Anda sebagai insan akademik. Pada saat Anda merancang penelitian atau kegiatan, Anda memerlukan teks yang disebut proposal penelitian atau proposal kegiatan. Setelah melakukan penelitian atau kegiatan, Anda perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian atau laporan kegiatan. Demikian pula, pada saat Anda menyampaikan pemikiran di forum seminar atau mengkomunikasikannya di jurnal, Anda perlu memformulasikannya dalam teks yang disebut artikel ilmiah. C. Membangun teks akademik secara bersama-sama. Anda akan menggali sekaligus mengevaluasi lebih jauh lagi ciri-ciri, serta menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro dan membangun argumen yang terbentuk di dalam masing-masing genre tersebut. Ciri-ciri teks akademik. 1. Sederhana dalam hal struktur kalimat. 2. Pada informasi. 3. Padat akan kata-kata leksikal. 4. Banyak memanfaatkan nominalisasi atau banyak memanfaatkan metafora. 5. Rematika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang intergumen. 6. Banyak memanfaatkan istilah teknis. 7. Banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora. 8. Bersifat tekstomonik dan abstrak. 9. Banyak memanfaatkan proses rasional identifikasi untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses rasional atribut untuk membuat deskripsi. 10. Bersifat monologis dan untuk itu lebih banyak menggunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. 11. Memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku dan akibatnya. Teks akademik menjadi objektif dan bukan subjektif. 12. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor. 13. Seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. 14. Biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, ekspansi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan aktif. Ciri-ciri teks non-akademik. 1. Rumit dalam struktur kalimat. 2. Cenderung tidak dapat informasi. 3. Padat akan kata-kata struktural. 4. Cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. 5. Cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika. Dan oleh sebab itu, tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. 6. Cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. 7. Lebih konkret dan cenderung tidak bersifat tekstomonik. 8. Tidak menunjukkan pengacuan esfora sebagai ciri-ciri penting. 9. Tidak menonjol pada salah satu jenis proses. 10. Bersifat dialogis dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. 11. Memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog sehingga pelaku peristiwa yang lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. 11. Sering mengandung kalimat minor. 12. Sering mengandung kalimat gramatikal. 13. Mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau filosofi. Kesimpulan. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran
dari beberapa genre makro seperti deskripsi, laporan, prosedur, ekspalansi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat gramatikal, dan teks akademik biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, ekspalansi, eksposisi, dan diskusi, bukan genre fiksional. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih banyak.